Selamat malam, selamat berjumpa dengan saya Geni Sastro. Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pada kesempatan ini saya akan membahas atau mereaksi sebuah video dari saudara Felix Xiao. Di dalam videonya dia menyatakan bahwa dewa tidak layak dijadikan Tuhan. Pernyataan itu sesungguhnya sangat benar. Tetapi saudara Felix Xiao ini beranggapan bahwa orang Hindu itu adalah menyembah dewa, bukan menyembah Tuhan. Karena orang Hindu dewa dijadikan Tuhan. Sebenarnya orang Hindu itu, saudara-saudara, memberi sesembahan kepada para dewa, kepada para Buddha, kepada para resi, kepada para sesama manusia. Jadi bukan menyembah, saudara, bukan menjadi pengikut. Untuk Tuhannya agama Hindu itu adalah Tuhan yang maha tunggal, maha abadi, dan tidak termanifestasikan. Dan Tuhan agama Hindu itu adalah berwujud dan hidup. Nah, perlu kalian tahu, Tuhannya agama Hindu itu adalah Tuhan yang berwujud dan hidup. Memang karena saking panjangnya durasi atau hidupnya, keberadaannya agama Hindu ini, itu kalau nama memang banyak yang mempermasalahkan, kok Hindu, kan itu bukan agama. Itu nama itu sebenarnya tidak masalah, saudara-saudara. Apa kayak namanya itu nggak masalah. Yang penting maksudnya kena gitu. Jadi kebetulan agama ini adalah berkembang di Hindustan. Nah, karena berkembang di Hindustan dari sejak awal, dari sejak zaman sebelum Weda, terus sampai Weda, terus sampai Bhagavad Gita, Sanatana Dharma. Nah, itu panjang perjalanannya. Demikian, saudara. Nah, sehingga ketika tahun atau 7.000 tahun yang lalu ini sudah muncul agama ini dan sudah percaya dengan adanya Tuhan yang Maha Esa, tetapi karena tidak mampu mencapainya, tidak mampu memikirkannya, sehingga Tuhan pada saat itu, yaitu Tuhan yang tidak berwujud dan tidak pernah dilahirkan. Itu Tuhan zaman awal-awal agama Hindu. Nah, Tuhan itu sesungguhnya tidak ada, yang tidak berwujud. Itu adalah Tuhan ciptaan manusia. Adalah manusia yang menciptakannya, sehingga lebih tepatnya kita sebut Tuhan imajiner. Demikian, saudara-saudara. Jadi Tuhan agama Hindu itu ya satu, tunggal, dan berwujud. Tidak sat, saudara-saudara. Demikian. Nah, ini supaya saudara saya tidak dikira ini mengada-ada, mari kita, sebelum saya menjelaskan tentang Tuhan agama Hindu, maka saya akan putar dulu cuplikan videonya saudara Felix Xiao ini. Mari kita tonton bersama. Aneh, kenapa? Matanya ada dua, mulutnya ada satu, berarti dia perlu makan dong. Kalau dia perlu makan, dia perlu ke belakang dong. Ini bukan Tuhan ini pastinya. Nah, kenapa? Karena saya tidak rela kalau Tuhan saya pernah diobar-abri sama kera sakti. Paham itu sekalian? Makanya bukan Tuhan, karena dia bisa diobar-abri sama kera sakti. Oke, kalau ini bukan Tuhan, kalau gitu yang mana Tuhan? Apakah ini adalah Tuhan, Bapak sekalian? Kalau ada yang bilang ini adalah Tuhan, tanya, Tuhannya yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Paham Bapak sekalian? Coba bayangkan baik-baik. Ini namanya sama, tapi bentuknya beda. Kenapa bentuknya beda tapi namanya sama? Ini yang terjadi kalau Anda coba-coba untuk menuhankan manusia atau memanusiakan Tuhan.
Ya ini, maksudnya gimana? Oke, orang India punya konsep tentang Tuhan. Tuhan itu harus bijaksana. Maka bijaksana menurut mereka harus banyak puasa. Kalau banyak puasa berarti kurus, kan ya? Kurus kemudian banyak puasa, kelihatannya cool, kan ya. Nah, terus orang Cina bilang, Tuhan siapa tuh keriting? Di sini nggak ada yang keriting, maka dia buat Tuhan yang lain. Menurut saya bijaksana itu bukan banyak puasa, tapi menurut saya bijaksana itu dia bahagia, karena itu dia ketawa terus dan dia sejahtera, karena itu dia makan terus, kan ya. Nah, maka ini kemudian mereka punya persepsi masing-masing terhadap Tuhan mereka. Maka kalau Tuhan diserahkan pada manusia bentuknya, dia pasti bikin sembarangan. Tuhan Indonesia beda dengan Tuhan Hindu. Tuhan Hindu beda dengan Tuhan orang Cina. Kan itu ya, kalau dibiarin menurut akalnya masing-masing, menuhankan manusia atau memanusiakan Tuhan, muncul yang kayak begini. Apakah ini adalah Tuhan, Bapak sekalian? Tidak, ini bukan Tuhan. Kenapa ini bukan Tuhan? Camkan baik-baik, setiap yang punya bentuk seperti makhluk, dia tidak layak jadi Tuhan. Kenapa? Karena makhluk terbatas. Sedangkan Tuhan tidak terbatas. Kalau dia punya tangan kayak manusia, tangannya 4. Kalau gitu kalau ada barangnya 8 gimana? Tambah lagi tangannya. Nah itu kemudian ada keterbatasan. Maka itu tidak lagi jadi. Nah, tadi sudah kita saksikan bersama cuplikan video dari Saudara Blake Xiao. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai Tuhannya agama Hindu. Di dalam agama Hindu, Tuhan itu ada dua, saudara-saudara. Yang pertama adalah Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Dan yang kedua adalah Tuhan yang menciptakan manusia dan semua isi alam semesta ini. Nah, itu Tuhan Hindu, saudara-saudara. Lah, kenapa orang Hindu menciptakan Tuhan? Karena pada saat itu orang-orang Hindu tidak mampu berpikir atau tidak mampu mencapai Tuhan. Jadi belum mampu. Nah, ini terjadi 7.000 tahun yang lalu di Hindustan. Di Hindustan itu sudah percaya, orang-orang sudah yakin bahwa Tuhan itu ada. Apa alasannya? Dia memakai teori kausalitas. Ada akibat, pasti ada penyebab. Nah, demikian. Seperti api contohnya. Kalau ada asap mengepul ke udara, berarti di bawah ada pembakaran atau ada api. Nah, itulah yang dipakai contoh untuk menyatakan bahwa Tuhan itu ada. Tetapi karena pada saat itu belum ada orang yang memiliki dharma atau abhiyoga, sehingga tidak mampu melihat Tuhan. Kenapa tidak memiliki abhiyoga? Karena ilmu pengetahuan yoga yang diturunkan oleh Tuhan belum turun. Sanatana Dharma waktu itu belum turun. Jadi pengetahuan tentang Tuhan itu terbatas, sehingga membuatlah deskripsi tentang Tuhan. Nah, inilah Tuhan agama Hindu yang pada saat itu, yaitu Tuhan yang Maha Pencipta, tidak berwujud, tidak pernah dilahirkan, Maha Tahu, Maha Kuasa, tidak terpikirkan, tidak dapat dijangkau, dan wajib disembah-sembah. Nah, inilah Tuhan yang dibuat oleh manusia. Nah, Tuhan ini, ya, Tuhan yang sesungguhnya, karena tidak tahu yang sesungguhnya, maka Tuhan ini sebenarnya Tuhan yang tidak ada. Demikian, saudara-saudara. Sebenarnya Tuhan imajiner. Dan ini kepercayaan Hindu 7.000 tahun yang lalu ini menyebar, saudara-saudara, ke seluruh dunia. Ke barat juga, termasuk juga di Arab. Makanya di Arab juga muncullah agama Hindu. Namanya pengikutnya itu adalah orang Quraisy. Jadi agama Hindu Quraisy. Itu udah ada. Dan yang diyakini Tuhan itu tidak berwujud. Itu. Nah, 2000 tahun berjalan, turunlah Tuhan ke dunia ini. Jadi sekitar 5.000 tahun yang lalu, Tuhan itu turun ke dunia ini, menjelma menjadi seorang manusia bernama Krishna. Krishna itu Tuhan, saudara-saudara. Nah,
Beliau turun menyatakan bahwa Tuhan yang tidak berwujud itu tidak akan pernah bisa dibuktikan karena tidak ada. Karena yang membuat isi alam semesta ini, ada matahari, ada bulan, ada bumi, itu adalah Tuhan yang berwujud. Dan Tuhan yang tidak berwujud itu menyatakan bahwa semua orang yang lahir di dunia ini pasti akan mati. Tetapi mati tidak binasa, ada perjalanan lagi setelah mati, ada ke surga, ada ke neraka. Tetapi ternyata Tuhan yang berwujud turun dan memberikan ilmu yoga, dan ternyata roh atau atma yang tidak bisa dilihat itu ternyata bisa dilihat jika kita sudah memiliki api yoga dan memenuhi badan kita. Nah, api yoga ini bisa membantu kita membuktikan bahwa yang benar itu yang mana. Nah, sehingga yang tadinya dikatakan bahwa roh atau atma itu setelah kita mati nanti Anda berjalan, ternyata tidak benar. Ternyata tidak bisa berjalan, tidak bisa bergerak. Roh itu sangat kecil, aprameo, lebih kecil jauh daripada benda-benda yang ada di dunia ini. Benda yang ada di dunia ini yang terkecil kan unsur, di bawah unsur atom. Nah, ini jauh lebih kecil dari atom. Tetapi gunanya hanya untuk menyempurnakan makhluk hidup supaya bisa hidup semestinya. Makanya di dalam Bhagavad Gita bab 6 sloka 29, Krishna bersabda, Sarwo Bhuto Setam Atmanam, Sarwo Bhutani Jo Atmani, Iksarte Yoga Yukta Atmo, Sarwatro Samo Darsana. Artinya, semua makhluk hidup yang ada di alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Dan untuk menyempurnakannya, semua makhluk hidup diisi atma. Dan dimanapun berada, wujud atma ini tetap terlihat sama. Dan orang-orang yang sudah berhasil menguasai yoga, niscaya dapat melihat dengan jelas. Nah, demikian saudara-saudara. Jadi kalau kita nanti sudah penuh badan dengan api yoga, kita bisa melihat. Nah, yang selama ini dinyatakan itu adalah bisa berjalan, bisa bersenang-senang, itu ternyata tidak ada. Karena ketika seseorang itu mati, itu berarti dia binasa. Selesai. Itulah agama Hindu setelah Krishna itu turun. Dan Krishna juga mengatakan kepercayaan yang menyatakan bahwa Tuhan semua orang yang lahir di dunia ini pasti akan mati dan mati tidak binasa. Itu katanya adalah orang-orang yang pengetahuannya terbatas. Makanya di dalam Bhagavad Gita bab 2 sloka 16 Krishna bersabda, No asata widiyate bhawo, no abhawo widiyate satta, ubayor api dresdentas, tu anayos tato darsipe. Artinya, semua orang percaya bahwa setiap orang yang lahir di dunia ini pasti akan mati. Dan semua orang juga percaya bahwa mati tidak binasa. Tetapi kedua kepercayaan itu berasal dari orang yang pengetahuannya terbatas. Karena sesungguhnya orang mati adalah orang-orang yang mendapat hukuman karena badannya masih dipenuhi sifat-sifat buruk. Dan orang-orang suci mampu mengetahui dengan benar bahwa mati adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Karena mati adalah binasa. Nah, itu artinya saudara-saudara. Jadi mati itu binasa.
Tidak ada apa-apa lagi. Tetapi kenapa di Bhagavad Gita yang beredar di sekarang ini di seluruh dunia, tafsirnya kok berbeda artinya? Karena tafsir yang ada yang beredar di seluruh dunia sekarang ini adalah tafsir jadi-jadian. Itu sengaja dibuat dulu di Inggris, di London. Ada tim yang membuatnya, tim apa-apa, siapalah itu terserah. Nah, disalin ke dalam bahasa Inggris. Tetapi sudah disesatkan arti-artinya. Nah, setelah sesat artinya itu sudah kelihatan sempurna, dibalikin lagi ke India. Dipelajari bahasa Inggrisnya ini. Sehingga orang-orang India kehilangan jejak, tidak tahu yang aslinya. Karena pada dasarnya manusia-manusia di dunia ini ketika menerima sesuatu, jarang yang mau menilai kembali ke awal. Kita lihat aja yang sudah ada yang gampang demikian. Jadinya sesungguhnya Bhagavad Gita yang beredar sekarang itu adalah Bhagavad Gita yang sudah sesat. Karena Bhagavad Gita yang kita sekarang ini dipedomani oleh ahli-ahli agama Hindu seluruh dunia, maka sesungguhnya orang-orang itu sesat semua, saudara-saudara. Dari bab 2 sampai bab 18 itu sesat. Demikian, saudara-saudara. Tapi kenapa orang tidak menyadarinya? Karena untuk menyadari itu orang harus cerdas dan pintar. Orang yang cerdas dan pintar bisa menggunakan otaknya untuk berpikir. Tetapi kata orang atau kata Rocky Gerung, orang yang tidak bisa menggunakan otaknya untuk berpikir itu adalah orang dungu. Kalau kita pikir-pikir benar juga. Lah itu ijazah, ada S1, S2, S3. Kata Rocky Gerung itu hanya tanda bahwa dia pernah sekolah, pernah kuliah. Jadi sehingga tidak mengetahui narasi yang benar atau narasi yang salah. Karena tidak tahu narasi yang benar dengan narasi yang salah, akhirnya apa aja ada, mau salah kayak mau apa, ikuti saja. Nah, tapi masuk akal itu kata Rocky Gerung. Orang dungu itu tidak bisa menggunakan otaknya untuk berpikir. Nah, demikian saudara-saudara. Jadi ini dipakai pedoman. Nah, ini saya akan kembalikan, saya luruskan. Saya menerjemahkan bukan dari bahasa Inggrisnya, sok-sokan pakai bahasa Inggris. Saya menerjemahkan dari bahasa Sanskertanya. Demikian juga kalau ada huruf-huruf yang ketika disalin ke huruf Latin salah, saya perbaiki. Saya luruskan lagi. Demikian saudara-saudara. Jadi saya tidak mau menerima yang sudah jadi. Saya dari awal mencarinya. Sehingga saya berhasil menjadi murid Tuhan. Demikian saudara-saudara. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa semua manusia itu yang mati itu binasa. Tidak ada perjalanan lagi. Demikian. Nah, dan kan dikatakan juga semua orang lahir pasti mati. Tidak, saudara. Kalau kita bisa memenuhi badan kita dengan api yoga atau dharma, kita akan hidup abadi dan mencapai Tuhan. Mari kita lihat Bhagavad Gita bab 2 sloka 12. Krishna bersabda, no tu ewa ham jatunasa, no tuam no ime janadipa, no co iwo no bawisama, sarwo wayam ataparam. Artinya, di saat kapanpun aku tidak pernah binasa, dan engkau juga tidak akan binasa, dan tidak semua orang yang lahir di dunia ini akan binasa, dan juga tidak akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Dan semua orang yang berada di jalan ini, jika berhasil mencapai rohani tertinggi, niscaya menjelma menjadi seorang sannyasin. Nah, begitu saudara. Di jalan ini tuh yoga maksudnya saudara. Nah, kenapa Krishna tidak mati, tidak binasa? Karena Krishna itu Tuhan. Kenapa di dalam Mahabharata dinyatakan mati? Orang yang menulis Mahabharata itu kebingungan. Karena dia tidak mengetahui dengan jelas mengenai Bhagavad Gita. Sehingga semua yang ada di dunia ini harus dimatikan oleh dia. Padahal Krishna tidak pernah mati, tidak pernah dilahirkan. Demikian saudara-saudara. Arjuna kenapa tidak mati? Karena badannya sudah dipenuhi dengan cahaya.
Dan tidak semua orang yang lahir di dunia ini mati. Bagi orang-orang yang berhasil mencapai rohani tertinggi, dia menjelma menjadi orang saniasin, orang suci. Tidak mati juga, saudara. Jana Dipa, kalau di terjemahan yang beredar itu di kota raja-raja, itu bukan raja-raja Jana Dipa, saudara. Jana Dipa artinya adalah makhluk yang dilahirkan di dunia ini, yang hidup berpasang-pasangan dan memiliki pikiran. Itu namanya Jana Dipa, saudara-saudara. Nah, tidak semua orang mati. Nah, kenapa orang-orang Hindu dahulu yang menyembah, yang mengikuti Tuhan yang tidak berwujud, kenapa mati? Karena Tuhan yang tidak berwujud tidak bisa menyelamatkan manusia. Mari kita lihat Bhagavad Gita bab 12 sloka 5. Krishna bersabda, Kleso adi kataras desang awiyata asakta citasa awiyata higatir dukam deho awabir awab yate. Artinya, orang-orang yang dengan senang hati menjadi budak atau pelayan Tuhan yang tidak berwujud, niscaya pikirannya cepat mengalami kecemasan. Dan mereka juga pasti akan mengalami penderitaan dan kerugian, dan juga pasti akan bernasib sangat menyedihkan. Karena pengikut Tuhan yang tidak berwujud, badannya tertutup dari cahaya, sehingga tidak terbebas dari rasa takut dan pasti akan mengalami kematian. Nah, demikian saudara-saudara. Jadi Tuhan yang tidak berwujud itu tidak bisa menyelamatkan orang. Ya bagaimana menyelamatkan orang? Orang tidak ada wujudnya, tidak ada apa-apa. Wujud tidak ada apa-apa. Yang bisa menyelamatkan seseorang itu adalah Tuhan yang berwujud. Demikian saudara-saudara. Jadi bisa kita buktikan. Makanya ketika 5.000 tahun yang lalu Krishna turun ke dunia ini, agama Hindu yang lama yang menyembah Tuhan yang tidak berwujud sudah ditinggalkan. Jadi semua akhirnya menyembah Tuhan yang berwujud. Demikian saudara-saudara. Nah, sekarang kita sudah tahu Tuhan yang tidak berwujud itu adalah Tuhan imajiner, Tuhan yang tidak bisa menolong kita, tidak bisa menolong manusia. Nah, untuk itu mari kita akan, atau saya akan jelaskan Tuhan yang berwujud, Tuhan yang bisa menjadi sang penyelamat, dan Tuhan yang bisa membuat hidup kita sejahtera, bahagia, dan moksa. Untuk itu mari kita lihat Bhagavad Gita bab 8 sloka 13. Krishna bersabda, Om iti eko aksaram brahmo wiyaharan mam anu semaran yah prayati tiyajanteham so yati paramam gatim. Artinya, demikianlah Tuhan Sang Maha Pencipta, Maha Tunggal dan Maha Abadi disimbolkan dengan huruf Om. Dan ingatlah bahwa Tuhan adalah hidup, memiliki suara dan bernapas, badannya bercahaya, penguasa awan nafsu, tidak pernah dilahirkan, dan Tuhan beserta tempat peristirahatannya adalah tujuan yang paling tinggi. Nah, itu saudara-saudara. Jadi Tuhan dan tempatnya beliau, surganya beliau itu adalah tujuan kita yang paling tinggi. Nggak ada lagi tujuan manusia lebih tinggi dari itu.
udah selesai. Kalau kita bisa ke situ, kita bisa menguasai jalan ini, yoga ini, badan kita dipenuhi dengan api yoga, maka kita bisa ke sana. Demikian saudara-saudara. Nah, Tuhan yang berwujud ini tidak meminta disembah-sembah dan tidak termanifestasikan. Mari kita lihat Bhagavad Gita bab 7 sloka 24. Krishna bersabda, Awiyaktam wiyaktim apana maniyante mama abudaya param bawam ajananta mama awyayam anudhamam. Artinya, orang-orang yang tidak menguasai jalan ini, niscaya kesadaran rohaninya tidak akan pernah terbangun, sehingga tidak dapat mengetahui bahwa aku adalah berwujud, tidak minta dipuja-puja, tidak pernah karam, tidak termanifestasikan, dan aku adalah maha abadi, paling utama, paling mulia, tidak terbatas, tidak pernah dilahirkan, dan aku adalah asal mula dari kehidupan. Nah, demikian saudara-saudara. Jadi walaupun beliau itu berwujud, itu beliaunya tidak terbatas. Semua yang ada di alam semesta ini ada di genggamannya, semua dikuasainya. Karena saking hebatnya. Demikian saudara-saudara. Kalau yang tidak berwujud malah tidak bisa berbuat apa-apa. Jangankan mengatur-ngatur kita, menolong kita, untuk memberikan kesejahteraan saja tidak bisa. Karena memang tidak ada. Demikian saudara-saudara. Nah, tadi dijelaskan bahwa Tuhan itu tidak minta disembah-sembah. Tetapi kenapa para ahli agama Hindu itu mengatakan, datanglah kepadaku, sembahlah aku, bersujud kepadaku, maka aku akan kuterima. Nah itu tidak ada saudara. Itu halu itu. Itulah akibat mengikuti tafsir Bhagavad Gita yang sudah disesatkan. Nah, ini biasanya saya lihat itu diambil dari bab 18 sloka 65. Itu datang padaku disembah-sembah. Saya kadang-kadang, lu ngapain aja belajar bertahun-tahun jadi sarjana, jadi profesor segala. Tidak tahu itu artinya. Nah, ini saya tunjukkan arti yang sebenarnya. Mari kita lihat Bhagavad Gita bab 18 sloka 65. Man mano bawo mat bakto mahdiyaji mam no maskuru mame waisasi satyamti pratijane priyo asimi. Artinya, jika ingin mencapai Tuhan yang Maha Esa, engkau harus mampu membebaskan diri dari suara tangisan dan tidak gila sembahyang, dan jadikanlah dirimu menjadi orang yang taat dan gila berlatih yoga, dan berbanggalah mencari ilmu pengetahuan dunia dan selalu bahagia, hati dipenuhi dengan rasa cinta kasih kepada setiap orang dan jujur. Niscaya engkau akan memperoleh cahaya dari diriku. Nah, itu arti yang sebenarnya saudara-saudara. Bukan suruh nyembah-nyembah. Itu menyesatkan. Sudah capek orang sembahyang, akhirnya tidak dapat dharma, tidak dapat api yoga, akhirnya sakit-sakitan mati. Ini kan
Kasihan pengikutnya. Kalau dianya sendiri yang nyungsep, ya biarin aja. Kan pengikutnya yang benar-benar ingin mencapai surga. Tidak bisa, karena disesatkan. Demikian saudara. Nah, kalau berwujud Tuhan itu tentu bisa dilihat. Ya bisa. Semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk melihat Tuhan yang berwujud itu. Tetapi harus memiliki kemampuan, harus menjadi orang suci. Harus menjadi orang suci. Supaya kita bisa jadi orang suci, badan harus dipenuhi dengan cahaya Tuhan atau Dharma atau api yoga. Orang suci itu bagaimana? Ciri-ciri orang suci tidak mengalami penyakit apapun, tidak mengalami penuaan, tidak bisa dilukai, tidak bisa dibunuh, tidak mengalami kematian, dan bisa mencapai seluruh tempat di alam semesta ini. Nah, itu orang suci. Kalau ada orang ngaku-ngaku orang suci, sakit-sakitan, nah itu gula, saudara, sakit gula. Orang suci kok sakit gula. Nah, itu tidak orang suci. Kalau orang suci di dalam agama Hindu sesungguhnya adalah orang suci yang sudah dosanya bebas karena terbakar oleh api yoganya. Tapi kalau dengan ritual itu tidak orang suci sesungguhnya. Itu adalah orang-orang sesuai tradisi yang akan kita banggakan untuk memimpin yatnya. Itu saudara. Jadi bukan orang suci yang sesungguhnya menurut Hindu. Jadi demikian. Nah, tidak semua orang bisa melihatnya. Mari kita lihat Bhagavad Gita bab 7 sloka 25. Krishna bersabda, Naham prakasa sarwaso yoga mayo samovarta muda ayam no abijanati lokah mamajam awi ayam. Artinya, aku tidak bisa dilihat oleh semua orang karena ditutupi oleh kekuatan yogaku. Dan orang-orang yang menyia-nyiakan jalan ini niscaya tidak akan pernah mengalami kelahiran mulia, sehingga tidak dapat melihat aku yang maha abadi yang tidak pernah dilahirkan. Nah, demikian saudara-saudara. Jadi kalau kita bisa memenuhi badan kita dengan cahaya dan kita bisa menguasai jalan ini yoga, saudara. Bhagavad Gita itu yoga. Karena banyak orang yang tidak ngerti Bhagavad Gita itu apa. Itu yoga, saudara, tuntunan yoga. Nah, kalau kita menguasai itu, karma yoga atau raja yoga salah satu, karena untuk supaya kita bisa mencapai dharma, mencapai api yoga, itu hanya 2, bukan 4, yaitu karma yoga dan raja yoga. Siapapun orang di dunia ini tidak bisa dengan menghafal kitab suci moksha, tidak bisa. Dengan kita berrajin taat sembahyang, tidak bisa. Karena yang bisa membuat moksha hanya dharma atau api yoga. Dan api yoga hanya bisa dicapai dengan raja yoga atau karma yoga. Demikian saudara. Udah jelas itu di sloka-slokanya, nggak usah ngarang-ngarang. Demikian saudara-saudara. Nah, sekarang kita udah tahu Tuhan itu ternyata hidup, ternyata berwujud. Nah, ini bukan omong kosong. Mari kita lihat bab 4 sloka 6. Krishna bersabda, Ajah api sano auyayatno buto nomi iswara apisa prakertim suo madyasto sambawami atmo mayayo. Artinya, aku memiliki badan yang abadi walaupun tidak pernah dilahirkan, dan aku juga makan dan bernapas sama dengan makhluk hidup, maha kuat dan tidak bisa dibinasakan. Dan dengan kekuatan yogaku, aku turun ke dunia ini menjelma menjadi seorang manusia.
Walaupun demikian, aku masih tetap dapat mengerjakan pekerjaanku sendiri dengan sempurna. Nah, begitu Tuhan, saudara-saudara. Memang Tuhan itu berwujud dan makan sama dengan kita juga. Lah kalau begitu, sesembahan kok tidak pernah hilang. Lah Tuhan itu untuk apa? Datang untuk orang sembahyang, orang tidak disuruh sembahyang. Dan sesungguhnya sembahyang orang Hindu itu adalah memberi sesembahan kepada para dewa. Karena itu tidak dilarang, malah Tuhan itu senang. Terjadi hubungan parasparam antara dewa sama manusia, sehingga saling tolong-menolong dan bantu-membantu. Demikian saudara. Dan sesungguhnya orang Hindu itu tidak pernah mengharapkan pahala. Tidak ada untuk apa, orang ikhlas kok. Yang penting didasari dengan cinta kasih. Jadi ikhlas memberikan pada pohon lah, pada batu, pada apa. Kan ikhlas. Itu semua baik. Dan Tuhan jangan melarang, karena Tuhan itu tidak egois. Dan Tuhan malah tidak minta sembah-sembah, jangan nyembah aku. Ya, lakukanlah yoga, ingin supaya dapat cahaya, lakukan yoga supaya kalian bisa damai. Begitu damai, maka aku akan memberikan cahaya kepadamu. Kan gitu. Itu saudara-saudara. Nah, kalau begitu Tuhan itu berwujud terus seperti apa? Wujud Tuhan itu seperti manusia, saudara. Sama. Loh kenapa? Karena manusia ini anak Tuhan. Loh kok anak Tuhan kapan melahirkan? Ada ibunya. Tidak perlu pakai ibu. Karena Tuhan itu maha bisa, maha kuasa. Dengan kekuatannya menciptakanlah manusia. Manusia yang sempurna seperti kita. Ini mirip banget seperti Tuhan. Bedanya Tuhan itu terdiri dari 8 unsur, tapi kita 5 unsur. Dewa ada di bawah kita karena dia 1 unsur. Kita manusia, ciptaan Tuhan yang paling sempurna karena kita 5 unsur. Nah, bagaimana wujud Tuhan itu? Mari kita lihat Bhagavad Gita bab 8 sloka 22. Krishna bersabda, Purusa separa parto, bhakto labyo, astvo no niyayam, iya santa setani budani, yeno sarwam idam tatam. Artinya, wahai putra Partha, wujud Tuhan yang maha mulia dan maha bercahaya sama dengan wujud seorang manusia laki-laki. Dan hanya bisa dicapai oleh orang-orang yang sudah tidak binasa karena badannya sudah dipenuhi dengan cahaya. Dan orang-orang yang badannya sudah dipenuhi dengan cahaya, niscaya mampu mencapai tempat peristirahatan Tuhan di sebuah dataran di bumi yang paling utama. Nah, demikian saudara-saudara. Jadi Tuhan itu ada di bumi yang paling utama. Banyak orang berpikir bahwa bumi ini cuma satu di sini, saudara. Tetapi bumi itu banyak. Tuhan menciptakan pada awalnya itu satu. Ketika Tuhan sudah berwujud dari tidak ada menjadi ada, beliau menciptakanlah bumi. Karena kalau bumi diciptakan tanpa lampu, gelaplah bumi ini. Maka karena saking pintarnya Tuhan itu, Tuhan menciptakan matahari. Matahari dibuat berputar di tempat. Kenapa diputar? Supaya tidak keluar lidah api. Kalau keluar lidah api nanti boros bahan bakar. Nanti dunia kita cepat hancur. Karena dunia kita ini adalah kopian dari dunia yang diciptakan pertama oleh Tuhan. Yang itu kekal. Yang ini hancur. Habis bahan bakarnya nanti. Itu pun miliaran tahun, saudara. Nggak cepat habisnya. Nah, akhirnya dibuat bumi mengitari matahari. Tetapi karena saking panasnya, walaupun sudah jaraknya 90 juta kilometer ditaruhnya, tetap panas. Maka dibuatlah pendingin, namanya bulan. Bulan itu adalah sejenis bumi saat padat, tetapi permukaannya semua dilapisi air. Laut semua, saudara. Jadi untuk pendingin. Itu sebenarnya. Nah, setelah dulu satu diciptakan, ada kopi banyak, dan bintang-bintang yang kita lihat di langit itu adalah matahari. Kalau ada matahari berarti sana ada bumi, ada bulan. Nah, supaya tidak bertabrakan, beliau membuatlah batas-batas. Batasnya apa? Ruang hampa. Jadi tidak bisa bertabrakan.
ngikatnya Tuhan itu dengan ruang hampa. Demikianlah saudara-saudara, jadi bumi-bumi ini banyak. Nah, mari kita lihat Bhagavad Gita bab 8 Sloka 20. Krishna bersabda, Paras tasmat tu bawo aniyo awiyato awiyatat sanatana yahso sarvesu butesu nasatsu no winasati. Artinya, di sisi lain dan jauh di luar sana ada dunia lain yang kekal dan bercahaya tetapi tidak bisa dilihat. Nah, itulah benih yang pertama dari seluruh bumi yang ada di alam semesta ini. Dan ketika semua bumi dan semua makhluk hidup yang ada di alam semesta ini binasa, niscaya bumi yang kekal dan bercahaya itu tidak ikut binasa. Nah, demikian saudara. Jadi bumi kita itu bukan dihancurkan oleh Tuhan. Karena tidak ada lagi matahari, tidak lagi hidup, bahan bakarnya habis, oksigen habis, di bumi juga sama, kehabisan oksigen, semua makhluk yang ada di bumi juga mati. Karena mati semua, maka dihancurkan, dinolkan, tidak berbekas, maka diciptakan lagi bumi yang baru. Demikian saudara-saudara, supaya bisa dipahami. Jadi bukan Tuhan itu ada di langit. Kalau agama di zaman sebelum Sanatana Dharma itu turun, Tuhan di langit dan di mana-mana. Demikian. Nah, mari kita lanjutkan di mana Tuhan itu. Mari kita lihat bersama. Nah, Tuhan itu di sana adanya. Mari kita lihat Bhagavad Gita bab 9 Sloka 4. Krishna bersabda, Mayo tatam idam sarva jagat awyato murtina mat setani sarwo butani no caham te swawo setita. Artinya, nah, di sanalah aku berada, di sebuah dataran, di bumi yang sungguh-sungguh berwujud tetapi tidak bisa dilihat, karena bumi tersebut sengaja disamarkan. Dan semua orang yang lahir di dunia ini memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi penghuni surga milikku. Engkau, aku, dan semua penghuni tidak akan mengalami kematian dan selamanya tetap ada. Jadi demikian saudara-saudara, itu di surga itu begitu. Jadi tidak akan kita mengalami mati. Jadi Tuhan sudah menjamin itu. Tuhan yang berwujud. Makanya kalau kita berhasil menguasai jalan ini, kita menjadi orang kuat. Dan kapan saja kita boleh bermain atau jalan-jalan ke tempat Tuhan itu. Mari kita lihat Bhagavad Gita bab 32. Bab 2. Yaitu terlalu jauh saudara, ngawur itu. Bab 2, Sloka 32, baris 1 dan baris 2. Krishna bersabda, Yadro cayo upapana, swargo dwaro mo apawarta. Siapapun yang sudah berhasil menguasai jalan ini, niscaya menjelma menjadi orang kuat. Tidak bernasib malang, tidak bisa dihilangkan, tidak minta disembah-sembah, dan pintu surganya Tuhan yang Maha Esa terbuka lebar. Nah itu saudara, makanya mari kita belajar atau berlatih yoga yang serius supaya kita bisa menjadi penghuni surga, supaya kita tidak mati. Tujuan yang paling tinggi manusia kan itu. Kalau kita mati binasa saudara-saudara. Jadi demikian. Jadi bukan kita nyari mati, nyari menyatu dengan Tuhan. Itu adalah agama-agama atau agama Hindu sebelum Sanatana Dharma ini turun. Maka untuk belajar agama Hindu itu perlu cerdas dan pintar, supaya bisa menggunakan otak untuk berpikir. Kalau tidak begitu, nggak jelas. Tuhannya nggak tahu siapa Tuhannya. Demikian saudara-saudara. Nah itulah Tuhan agama Hindu. Dan Tuhan agama Hindu ini bisa dibuktikan.
bukan hayalan, bukan ini nanti kalau mati bisa ngelihat, kalau mati udah nggak bisa ngelihat apa-apa. Mari kita lihat Bhagavad Gita bab 4 sloka 9. Krishna bersabda, Jatmo karmo co medivyam ewam yo weti tatota tiap tuo deham punarjanmo no iti mameti sah Arjuna. Artinya, orang-orang sannyasi mampu mengetahui dengan benar mengenai proses kelahiran, pekerjaan, dan kekuatan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, wahai Arjuna, mereka adalah milikku. Dan dengan demikian, mereka tidak akan mengalami kelahiran dan kematian lagi. Nah, itu artinya saudara-saudara. Jadi kita ini di dunia ini tujuan hidupnya itu mencapai Tuhan itu. Tujuan tertinggi bukan mati. Kalau mati kita selesai. Dan perlu saya jelaskan, karena ini banyak sekali yang mengatakan bahwa jalan untuk ke surga itu 4. Itu salah, saudara. Jalan hanya ada 2. Sesungguhnya jalan itu hanya 1, yaitu bagi orang yang badannya dipenuhi dengan dharma atau abhiyoga. Itu hanya yang bisa mencapai Tuhan. Tetapi untuk memiliki dharma, itu hanya ada 2 jalan. Tidak ada dengan membaca, menghafal kitab suci kita moksa, ada. Tidak ada dengan rajin sembahyang kita moksa, ada. Kita hanya bisa moksa, bisa menjadi orang suci kalau kita mampu menguasai Raja Yoga dan Karma Yoga. Mari kita lihat Bhagavad Gita bab 3 sloka 3. Krishna bersabda, Loke asmin dui widah niseta puro prokta mayam anago jenano yogeno sankyana karmo yogeno yoginam. Artinya, wahai Arjuna yang sudah terbebas dari dosa, di zaman dahulu kala aku sudah pernah menceritakan bahwa di dunia ini hanya ada 2 jalan yang dapat ditempuh supaya seseorang bisa memiliki dharma. Dan pada saat ini aku akan menceritakan kembali ilmu pengetahuan Raja Yoga yang sudah menghilang, yang terdiri dari Raja Yoga yang diikuti oleh para yogi yang setia dan Karma Yoga. Nah, itu cuma 2, saudara. 2 kan? Tidak ada lagi. Janganlah ngarang-ngarang. Sudah capek orang menghafalkan itu kan nggak penting. Yang penting menguasai. Sudah capek menghafalkan. Yang penting kita menguasai salah satu, apa Karma Yoga atau Raja Yoga. Kalau Karma Yoga susah, saudara. Saya katakan susah. Lebih gampang Raja Yoga. Kalau Raja Yoga, kita bisa menikmati hasil karya kita. Kalau Karma Yoga tidak bisa, tidak boleh. Tidak boleh, saudara. Itu suatu saat saya akan jelaskan. Nah, kalau Raja Yoga, kita harus menguasai seladanya. Seladanya apa? Seladanya ada 7. Asanas, pranayama, bana, mudra, puasa, yajna atau sedekah, dan samadhi. Loh, kenapa tidak ada sembahyang? Orang tidak disuruh-suruh sembahyang. Tetapi sembahyang itu perlu kita lakukan untuk menghormati leluhur kita. Leluhur kita dari dulu melakukan pemujaan, tradisi kita seperti di Bali. Kalau saya orang Bali, Resto Bali, itu saya tetap pegang, tetap saya jalankan. Tetapi rohaninya dari yoga. Tetapi Krishna bersabda, kemanapun ajaran Hindu ini dibawa, itu tidak boleh menginvasi atau menjajah tradisi budaya orang setempat atau negara setempat.
Makanya ketika dari India dibawa Hindu ini ke Indonesia, di Jawa tetap saja memakai cara lama, yaitu tetap bersembahyang di pura. Cara-cara sembahyangnya juga tetap begitu, tidak ada yang dirubah, karena tidak boleh. Kalau semuanya disamakan, ya tidak ada pariwisata, semua sama ngapain? Tidak ada value. Makanya seperti di Bali itu, karena bisa mengetahui sesungguhnya, jadi kita itu mandiri, maka banyak tamu ke sana melihat budayanya, tradisinya. Kadang tidak harus ikuti India, coba ikuti India, nggak ada yang sana. Demikian saudara-saudara. Jadi Hindu itu adalah agama yang bebas. Bebas melakukan semuanya sesuai, tentu yang baik-baik, jangan yang buruk. Sesuai dengan adat istiadatnya, tradisinya, budayanya. Sedang untuk mencari Tuhannya, yoga. Demikian saudara-saudara. Nah, supaya kita kita sudah menguasai selada ini, supaya kita bisa mencapai cahaya, kita harus menyalakan api suci. Api suci itu api yoga, saudara, dharma. Untuk nyalakan itu, kita harus berlatih yoga gitu. Maksudnya bukan mendirikan api unggun, Agnihotra, menyalakan api unggun. Agnihotra itu latihan yoga arti sesungguhnya, saudara. Nah, supaya ini berhasil dengan baik, bermanfaat dan bisa efektif, kita juga harus melakukan tirta yatra. Tirta yatra itu bukan mengunjungi pura, semua pura kita kunjungi capek, tidak lihat apa-apa. Tirta yatra yang dimaksud, tirta itu adalah suci, yatra itu adalah waktu, setiap waktu. Jadi kita melakukan yoga ini setiap saat, artinya setiap hari. Jangan ntar ya. Nah, kadang-kadang saya juga sering itu tidak melakukan apa? Karena ada keperluan tertentu. Makanya kalau saya sebenarnya keluar rumah dengan males. Kenapa males? Karena saya meninggalkan yoga saya. Yoga itu kalau setiap saat, asana setiap saat, pranayama, bandha, mudra, itu samadhi, itu harus setiap saat. Ya demikian saudara-saudara. Nah itulah Tuhan agama Hindu, Tuhan yang bisa menolong manusia, yang bisa membuat manusia itu hidup abadi. Jadi kalau Tuhan yang tidak berwujud itu adalah Tuhan imajiner. Demikian saudara-saudara, semoga bisa dipahami. Saya tutup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.